Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Selly Tritanti, absen 26. Saya Diva Della Virgi absen 10. Saya Ahmad Haki Nugroho absen 2. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang performance dan indeks. Video ini disusun oleh kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Fadli Surya. Di sini kami akan membahas apa itu indeks, cara kerjanya, dan bagaimana indeks bisa meningkatkan kecepatan pencarian data dalam database, terutama pada tabel-tabel besar seperti tabel penjualan. Tanpa indeks, setiap kali kita mencari sesuatu, database harus membaca seluruh tabel dari awal hingga akhir. Dan ini sangat tidak efisien, apalagi kalau tabelnya besar. Misalnya dalam tabel penjualan dengan jutaan baris data. Indeks membantu kita menemukan data lebih cepat, seolah-olah kita punya daftar isi untuk database kita. Jadi, tujuan utama dari indeks ini adalah meningkatkan performance atau kinerja database saat menjalankan query. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis indeks di MySQL. Yang pertama ada B-tree index. B-tree atau balance tree adalah struktur indeks berbentuk pohon. Jenis indeks ini ideal untuk pencarian dan pengurutan data. Contohnya kalau kita ingin mencari transaksi pada periode tertentu atau mengurutkan data berdasarkan tanggal. Yang kedua ada hash index. Hash index bekerja dengan hashing yang membuatnya cepat untuk pencarian nilai yang spesifik. Misalnya, mencari data berdasarkan kode cabang. Tapi, hash index tidak cocok untuk pencarian rentang atau pengurutan data. Yang ketiga, full text index. Full text index didesain untuk pencarian kata atau frasa pada data teks. Sangat berguna saat kita mencari teks yang kompleks, misalnya deskripsi produk. Jadi, kalau butuh pencarian teks yang mendalam, full text index adalah pilihannya. Yang keempat, spatial index. Spatial index untuk data berbasis koordinat geografis seperti titik atau jarak. Jenis ini sering dipakai di aplikasi yang melibatkan data lokasi atau geografis. Selanjutnya adalah implementasi indeks di tabel penjualan. Yang pertama, membuat tabel. Contoh query-nya seperti ini. Kita mulai dengan membuat tabel DT penjualan yang akan menyimpan data seperti tanggal transaksi, kode cabang, dan kode produk. Dengan indeks IDX transaksi, pencarian berdasarkan tanggal transaksi dan kode cabang akan berjalan lebih cepat. Yang kedua, mengisi data. Untuk mengisi data, kita bisa menyalinnya dari tabel TR penjualan ke DT penjualan seperti ini. Yang ketiga, ada composite index. Kadang kita perlu melakukan pencarian berdasarkan lebih dari satu kolom, jadi kita bisa pakai composite index atau indeks gabungan, misalnya untuk kode cabang dan tanggal transaksi. Dengan composite index, pencarian lebih cepat kalau kita sering menggunakan kedua kolom ini bersama-sama di dalam kondisi where. Baik, selanjutnya ialah penggunaan indeks HIN. Kadang, MySQL tidak selalu memilih indeks terbaik secara otomatis, jadi kita bisa memberikan petunjuk tambahan penggunaan indeks HIN. Indeks HIN ini memungkinkan kita untuk menyarankan atau memaksa MySQL untuk menggunakan atau mengabaikan indeks tertentu. Yang pertama, dengan use index. Ini memberikan saran kepada MySQL untuk menggunakan indeks tertentu. Contoh query-nya seperti ini. Yang kedua ada for index, yang mana ini merupakan memaksa MySQL untuk menggunakan indeks tertentu juga. Query-nya kayak gini, bedanya di bagian sini. Yang terakhir ada ignore index, juga sama. Dia meminta MySQL untuk mengabaikan indeks tertentu. Query-nya seperti ini. Berbeda kan?
Selanjutnya ada optimasi dan pemeliharaan indeks. Yang pertama ada pemantauan secara berkala. Ini menggunakan perintah show index from dt_penjualan. Ini untuk melihat indeks yang ada pada tabel, membantu kita untuk mengetahui mana saja indeks yang aktif dan bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua ada penghapusan indeks yang tidak dibutuhkan. Jika terlalu banyak indeks, bisa memperlambat operasi insert, update, dan delete. Jika ada indeks yang tidak digunakan, hapus saja dengan perintah ini, drop index cabang on data penjualan. Selanjutnya, analisis data dan pengujian penggunaan indeks. Setelah menambahkan indeks, kita perlu tahu bahwa indeks tersebut benar-benar dipakai oleh query. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan expand dengan query. Expand select bintang from dt_penjualan where kode underscore cabang sama dengan cabangnya. Nah, hasilnya ini nanti kita bisa melihat kolom K yang akan menunjukkan nama indeks yang digunakan dan kolom tipe yang menunjukkan cara query membaca data jika indeks benar-benar digunakan. Dalam kolom K akan berisi nama indeks. Terus yang terakhir ada pencatatan waktu eksekusi. Yang mana ini nanti ketika dijalankan maka untuk akan jalankan query ini beberapa kali, catat waktunya dan lihat perbedaannya. Ini membantu kita memahami seberapa besar indeks mempengaruhi kinerjanya. Oke, langsung saja ke contoh tugas yang kemarin. Yang pertama, kita akan menambahkan 2 kolom baru pada tabel TR penjualan. Berikut adalah query-nya. Kolom pertama, nama produk, akan menyimpan nama produk dengan tipe varchar dengan nilai 100. Artinya kita bisa memasukkan nama produk hingga 100 karakter. Kolom kedua adalah harga dengan tipe data desimal yang memungkinkan kita menyimpan harga produk dan 2 angka desimal. Sekarang kita perlu mengisi kolom nama produk di tabel TR penjualan menggunakan data yang sudah ada di tabel MS produk. Caranya kita bisa menggunakan perintah seperti berikut. Di sini kita melakukan join antara TR penjualan dan MS produk berdasarkan kode produk yang sama di kedua tabel. Jadi, nama produk yang ada di MS produk akan otomatis disalin ke TR penjualan pada baris yang cocok dengan kode produk tersebut. Dengan satu perintah ini kita bisa langsung mengisi semua data nama produk di tabel TR penjualan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel baru bernama DT penjualan. Disinilah kita akan menyimpan data penjualan dari TR penjualan. Berikut contohnya. Menggunakan create tabel DT penjualan. Kita membuat tabel DT penjualan dengan beberapa kolom seperti tanggal, TGL transaksi, kode cabang, kode kasir, dan lainnya untuk menyimpan detail penjualan. Kemudian kita tambahkan indeks atau key pada kolom TGL transaksi dan kombinasi beberapa kolom lainnya. Indeks ini akan membantu kita melakukan pencarian data dengan lebih cepat berdasarkan waktu transaksi. Sekarang mari kita salin data dari TR penjualan ke DT penjualan menggunakan perintah seperti berikut. Dengan perintah ini kita akan menyalin data dari kolom-kolom yang ada di TR penjualan ke DT penjualan. Ini adalah langkah penting untuk memindahkan data penjualan yang ada ke dalam tabel baru yang kita siapkan. Untuk memastikan data telah berhasil disalin, kita bisa menggunakan query sederhana seperti berikut. Menggunakan select count from DT penjualan. Query ini akan menghitung jumlah baris atau record yang ada di DT penjualan. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah seluruh data telah berhasil dipindahkan.
Kemudian kita akan menambahkan data baru di DT penjualan dari TR penjualan. Tetapi kali ini dengan menambahkan 1 tahun pada tanggal transaksi. Berikut adalah contoh untuk query-nya. Di sini kita mengambil semua data dari TR penjualan, tetapi menambahkan 1 tahun pada kolom TGL transaksi menggunakan date at. Dengan cara ini, kita akan memiliki variasi data dengan tahun yang berbeda untuk kebutuhan pengujian atau analisis. Sama seperti sebelumnya, kita bisa memastikan data baru ini berhasil ditambahkan dengan mengecek jumlah total record di DT penjualan dengan select count from DT penjualan. Perintah ini mengecek jumlah total data di DT penjualan setelah data baru ditambahkan. Selanjutnya, kita akan menghitung total nilai penjualan untuk setiap kasir di setiap cabang selama Maret 2008. Untuk query-nya seperti berikut. Query ini melakukan join antara MS harga harian dan DT penjualan untuk mendapatkan harga produk pada tanggal yang sesuai, lalu mengalihkannya dengan jumlah pembelian untuk mendapatkan total nilai penjualan. Kita membatasi hasil pada transaksi yang terjadi pada Maret 2008 dan mengelompokkan berdasarkan kode cabang dan kode kasir. Yang terakhir, kita bisa melakukan query yang sama pada tabel DT penjualan untuk melihat apakah ada perbedaan dalam hasil atau kinerja antara tabel ini dan DT penjualan. Untuk query-nya seperti berikut. Query ini adalah sama seperti sebelumnya, tapi menggunakan tabel DT penjualan 2. Mungkin tabel DT penjualan 2 ini digunakan untuk menguji perbedaan data atau kinerja dengan tabel asli DT penjualan sebelumnya. Jadi itulah pembahasan kita tentang indeks dan performance di database. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.